Wah anjir, penyerangan. Penyerangan euy. Lagi masuk. Siap. Iya. Ya, gol. Benar gak sih? Kalian nyadar gak sih? Kan di Afrika Selatan itu mayoritas biasanya kulit hitam kan? Ah, iya ya. Kok ada yang putihnya? Kok ada yang orang kulit putihnya? Tahu euy. Tahu gak sih kenapa ya orang kulit hitam lebih sering dibully dibandingkan orang kulit putih? Iya ya, kenapa ya? Jadi penasaran deh. Guys, kalian udah ngerjain tugas sejarah hingga lanjut ke apartheid belum? Emang apartheid apa? Itu loh kebijakan yang memisahkan antara ras kulit hitam sama ras kulit putih. Wah kebetulan juga nih, mumpung aku lagi penasaran. Iya nih, sama aku juga lagi penasaran. Gimana kalau kita bahas bareng-bareng aja? Ayo. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita telusuri babak kelam bernama apartheid ketika hukum memisahkan dan perjuangan dalam mendapatkan keadilan. Perjalanan Belanda menemukan Afrika Selatan. Belanda ikut jalur pelayanan Portugis ke Asia pada tahun 1652. Van den Riebeeck memimpin ekspedisi untuk membuat tempat istirahat di Cape Town, Afrika Selatan. Tempat ini dipakai buat isi bahan makanan seperti buah, sayur, dan juga daging untuk kapal VOC yang berlayar jauh dari Eropa ke Asia. Awalnya cuma tempat isi bahan makanan, akan tetapi lama-lama menjadi pemukiman tetap untuk pegawai VOC yang tinggal di sana. Mereka diberi izin menjadi bangsa Boer atau warga negara di sana dan boleh bertani serta juga berternak. Apakah Belanda hanya datang untuk bersinggah dan hanya untuk mencari ekspedisi mereka lalu pergi berlayar kembali? Belanda tidak hanya datang sementara, mereka menetap lebih lama karena Afrika Selatan kaya akan sumber daya alam seperti emas, garam, gading, hingga minyak bumi. Selain ekonomi, Belanda juga datang untuk menyebarkan agama Kristen. Dan tujuan utama mereka datang ke Afrika Selatan untuk mencerminkan semangat Gold, Glory, dan Gospel. Apakah pada saat itu hanya Belanda yang datang ke Afrika Selatan? Tentu tidak, ternyata ada Inggris yang sedang melakukan pelayaran ke Hindia mengikuti rute Portugis dan kemudian bersinggah di Tanjung Harapan. Inggris datang ke Afrika Selatan, khususnya ke Cape Town, karena ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dan sumber daya alam yang ada di sana. Awalnya, Inggris merebut Tanjung Harapan dari Belanda pada tahun 1795 karena lokasi itu sangat strategis sebagai jalur pelayaran menuju Asia. Setelah ditemukan sumber daya melimpah seperti emas dan berlian di abad ke-19, Inggris semakin kuat dan menguasai seluruh Afrika Selatan. Mereka menyingkirkan kaum Boer supaya bisa mengontrol sumber daya dan perdagangan di wilayah itu. Jadi, kedatangan Inggris bukan hanya karena alasan politik, tapi juga karena ingin menguasai jalur penting dan hasil tambang bernilai tinggi di Afrika Selatan. Apakah dengan keberadaan kedua negara tersebut mereka hidup berdampingan dengan harmonis? Tidak, kedua negara tersebut terlibat dalam perang Boer I dan II untuk memperebutkan wilayah kekuasaannya. Untuk itu, mari kita simak. Perang Boer I terjadi pada 1880 hingga 1881 karena kaum Boer menolak dominasi Inggris yang mengambil alih wilayah mereka di Transvaal. Orang Boer ingin mempertahankan pemerintahan sendiri dan tidak mau tunduk pada aturan Inggris. Dalam perang ini, pasukan Boer yang jumlahnya lebih sedikit justru berhasil mengalahkan Inggris dalam beberapa pertempuran, sehingga Inggris akhirnya mengakui pemerintahan Boer di Transvaal, walaupun tetap berada dalam pengaruh Inggris. Perang Boer II terjadi pada 1899 hingga 1902.
pecah karena Inggris ingin menguasai sepenuhnya wilayah Transvaal dan Orange Free State yang kaya emas dan berlian. Kaum Boer melawan dengan gigih, tetapi Inggris mengerahkan pasukan besar-besaran dan menerapkan strategi kejam seperti membakar lahan serta memasukkan keluarga Boer ke kamp konsentrasi. Akhirnya, kaum Boer kalah dan harus menandatangani perjanjian Vereeniging pada 1902 yang membuat wilayah mereka resmi berada di bawah kekuasaan Inggris. Setelah Perang Boer II dimenangkan oleh Inggris, Inggris mengajak Belanda untuk melakukan kesepakatan yang isinya yang pertama yaitu Belanda menjadi sekutu Inggris dan Belanda menjadi budak Inggris. Setelah kesepakatan itu, Belanda sepakat untuk menjadi sekutu Inggris. Bukan sampai situ aja, ada plot twist-nya juga loh. Nah, setelah Perang Boer kedua ini selesai, yang dimana setelah selesainya Perang Afrika mengadakan sebuah pemilu, dan Inggris mengajak Belanda untuk bergabung terus membentuk Partai Nasional. Lalu mereka mengikuti pemilu tersebut, yang akhirnya dimenangkan oleh Partai Nasional atau ras kulit putih. Karena kesepakatan yang sudah dijelaskan tadi, masa pemerintahan ini memiliki 2 periode, yang dimana periode pertama yaitu Daniel F. Malan atau bisa kita sebut dengan Boer. Nah, pada periode ini pemerintahan akan dipimpin oleh Daniel F. Malan dengan kebijakan Baskap. Periode kedua Hendrik Verwoerd atau bisa disebut dengan Inggris. Pada periode ini pemerintahan akan dipimpin oleh Hendrik Verwoerd dengan kebijakan Separate Development. Nah, dari kedua kebijakan tersebut, kalian penasaran gak sih bagaimana kehidupan sosial dan politik pada periode Baskap dan Separate Development? Kehidupan sosial selama periode pertama Daniel F. Malan. Pada periode pertama tahun 1948 di bawah kepemimpinan Daniel Francois Malan, Partai Nasional mulai memberlakukan sistem apartheid dengan konsep Baskap atau supremasi kulit putih. Dalam aturan ini, orang-orang kulit hitam serta non-kulit putih digiring sejauh mungkin dari pusat pemukiman. Kulit hitam kehilangan hak politik dan tidak diakui sebagai warga negara penuh. Mereka hanya dijadikan tenaga kerja murah di perkebunan dan tambang milik orang kulit putih. Masuk ke periode kedua, pada masa Hendrik Verwoerd, sistem apartheid diperluas dengan konsep separate development atau pembangunan terpisah. Aturan ini ditegaskan melalui Undang-Undang Bantu Self Government Act 1959 yang menetapkan wilayah Black Homeland sebagai 10 suku kulit hitam. Sebanyak 87% wilayah daratan Afrika Selatan dikuasai oleh kulit putih, sementara sisanya yang sangat kecil diberikan kepada orang kulit hitam. Mereka dipaksa tinggal di homelands dan dianggap sebagai warga negara yang merdeka di sana, tetapi bukan sebagai warga negara Afrika Selatan. Selain itu, orang kulit hitam yang bekerja di tanah kulit putih tidak diizinkan membawa keluarganya, dan orang yang kulit hitam diwajibkan membawa buku izin atau buku kehidupan yang memuat data pribadi, akte kelahiran, akte perkawinan, dan surat izin kerja. Jika kedapatan tidak membawanya, mereka dapat dijebloskan ke penjara atau bahkan disiksa. Dari 1948 hingga 1989, warga Afrika Selatan khususnya ras kulit hitam terus merasakan kesengsaraan dan ketidakadilan hingga sampai lahirlah gerakan perlawanan dari organisasi African National Congress ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Nah, pada awalnya ANC menempuh cara damai melalui petisi, demonstrasi, dan kampanye menentang undang-undang diskriminatif. Namun, setelah tragedi Sharpeville 1960 yang menewaskan puluhan orang, perlawanan semakin keras. Dari situ lahir organisasi baru yaitu Pan African Congress atau disebut PACE yang menempuh perlawanan dengan aksi massa langsung. Setelah peristiwa tersebut, pemerintahan menangkap banyak pemimpin termasuk Mandela yang kemudian dijauhi hukuman seumur hidup. Sekian, terima kasih.
Seiring ditahannya Mandela, perjuangan menentang apartheid tidak berhenti di situ saja. Justru dunia internasional mulai memberikan perhatian besar. Perselisihan bangsa-bangsa atau bisa disebut dengan PBB mengecam kerja kebijakan apartheid, mengeluarkan resolusi yang menuntut penghapusannya, menetapkan embargo senjata, serta mendorong sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Afrika Selatan. Tekanan internasional yang kuat dari PBB dan negara-negara di dunia ditambah perlawanan rakyat di dalam negeri akhirnya memaksa pemerintah Afrika Selatan melakukan perubahan pada tahun 1950 menjadi tonggak sejarah saat Nelson Mandela dibebaskan setelah 27 tahun di penjara karena perjuangan melawan apartheid. Pembebasan ini dilakukan oleh Presiden F.W. de Klerk yang memulai reformasi besar untuk mengakhiri sistem pemisahan ras yang telah berlangsung puluhan tahun. Berbeda dari Hendrik Verwoerd, Perdana Menteri tahun 1958 sampai 1966 yang dikenal sebagai arsitek apartheid, de Klerk justru membuka jalan bagi demokrasi dengan mencabut larangan terhadap organisasi perjuangan seperti ANC. 4 tahun kemudian, Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam. Namun pertama, Afrika Selatan dalam pemilu demokrasi pertama menandai era baru menuju kesetaraan dan rekonsiliasi nasional. Akhir peristiwa. Apartheid di Afrika Selatan adalah sistem pemisah dan diskriminasi ras yang berlangsung puluhan tahun. Pada tahun 1991, Presiden F.W. de Klerk menghapus undang-undang apartheid, membuka jalan untuk perubahan besar. Pada tahun 1993, dibuat aturan baru yang lebih adil dan demokratis sebagai langkah awal menuju persamaan hak. Pada tahun 1994, Afrika Selatan mengadakan pemilu pertama yang memperbolehkan semua warga negara tanpa melihat warna kulit untuk memilih pemimpinnya. Dalam pemilu itu, Nelson Mandela terpilih jadi presiden kulit hitam pertama, menandai berakhirnya era penindasan dan awal persatuan bangsa. Peristiwa ini sangat penting karena jadi contoh perjuangan melawan diskriminasi yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Di sini ada dampak negatif apartheid. Yang pertama, apartheid secara sistematis memisahkan penduduk berdasarkan ras, membatasi kebebasan bergerak, pendidikan, dan pekerjaan. Nomor 2 yaitu ketidakadilan dan penindasan. Kebijakan ini menyebabkan ketidakadilan yang besar, merampas hak dasar, dan menciptakan hierarki sosial yang didasarkan pada ras. Nomor 3 yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Apartheid memperburuk masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan, serta membatasi akses terhadap jasa publik bagi sebagian besar penduduk. Nomor 4 yaitu kekerasan dan ketegangan sosial. Sistem yang menindas dan menimbulkan ketegangan sosial, konflik, dan kekerasan di berbagai tingkat di masyarakat. Nomor 5 atau yang terakhir, dapat disimpulkan dampak negatif dari kebijakan apartheid berkaitan dengan hak asasi manusia. Ketika Nelson Mandela menjadi presiden pada tahun 1994, kita mendapatkan hikmahnya, yaitu apartheid ini resmi berakhir dan semua warga Afrika Selatan mempunyai hak yang sama, baik kulit putih maupun kulit hitam. Pemerintahannya berusaha menyatukan rakyat yang dulu terpecah karena diskriminasi dengan cara membangun perdamaian dan rekonsiliasi. Mandela juga berfokus memperbaiki kehidupan orang-orang yang selama ini tertindas agar bisa hidup lebih adil dan sejahtera. Kesimpulan peristiwa apartheid di Afrika Selatan dimulai tahun 1948 saat Partai Nasional berkuasa dan menerapkan pemisahan ras kulit hitam, India, dan berwarna dipaksa tinggal terpisah, kehilangan hak politik, serta mengalami diskriminasi berbagai bidang. Bahkan diwajibkan membawa passport
Nah, tragedi Sharpeville 1960 yang menewaskan 69 demonstran memicu kecaman dunia hingga PBB mengancam apartheid sebagai kejahatan kemanusiaan. Nelson Mandela bersama ANC memimpin perlawanan mendirikan sayap militer lalu dipenjara seumur hidup. Nah, tekanan internasional akhirnya memaksa pemerintah berubah. Mandela dibebaskan pada 1990 dan pemimpin transisi menuju demokrasi yang mengakhiri apartheid. Menurut opini kami, rasisme dan diskriminasi hanya akan Membawa penderitaan serta perpecahan dalam kehidupan manusia. Apartheid mengajarkan pentingnya menghargai setiap orang tanpa memandang warna kulit, suku maupun agama. Karena semua manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa persatuan, keadilan, dan Kesetaraan jauh lebih berharga daripada kekuasaan yang dibangun di atas penindasan.